Share aku udah kelihatan ya? Satu menit lagi. Oke, karena udah 15.35, kita mulai aja ya. Sebelumnya, buat yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Keiza Urakania Putri. Kalian bisa panggil aku Keiza, Kei, atau apapun itu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang materi fisika, salah satunya usaha dan energi. Nggak salah satunya sih, emang satu-satunya usaha dan energi. Nah, berdasarkan pengalaman aku UTBK kemarin itu, usaha dan energi itu nggak banyak soalnya, cuman apa pasti keluar gitu loh tiap tahun, kayak kemungkinan keluarnya itu besar. Jadi kemungkinan di tahun depan juga keluar lagi. Nah, terus usaha dan energi ini konsepnya gampang banget teman-teman. Jadi kayak sederhana banget konsepnya, terus juga rumusnya nggak banyak, tapi nanti di soalnya tuh bakal bervariasi. Makanya di sini aku banyakin soal. Tapi sebelum kita nge- ngelanjutin ke materi, aku mau ngasih satu video dulu. Ya, aku lupa. Bentar ya, aku stop share dulu. Wait, ini video bagus banget. Mana ya? Tunggu ya teman-teman. Mana ya? Wait. Aku tadi udah nyiapin deh. Oke, kita ke YouTube aja. Oke, aku coba share lagi ya. Nih. Oke. Apa suaranya kedengeran? Suaranya kedengeran nggak, guys? Oh, belum. Oke. Kalau mau share soundnya tuh gimana ya, Kak? Ke bagiannya share screen terus share sound tuh ada nggak? Okay. Oh gitu, oke, bentar. Di tick box ini. Oh ya, oke, ada. Oke, makasih Kak. Nobody's born smart. We all start at zero. Can't talk, can't walk, certainly can't do algebra. Adding, reading, riding a bike? Nobody's good at anything at first. There was a time when Einstein couldn't count to 10. And Shakespeare had to learn his ABCs just like the rest of us. Thankfully, we're born to learn. Slowly, surely, you stumble, slip, crawl, fall, and fail and fall. Frustrating, confusing, trying, struggling, until one day,
You walk. One foot in front of the other, one idea on top of the next. Each wrong answer making your brain a little bit stronger. Failing is just another word for growing, and you keep going. This is learning. Knowing that you'll get it, even if you haven't gotten it yet. Because the most beautiful, complex concepts in the whole universe are built on basic ideas that anyone, anywhere, can understand. Whoever you are, wherever you are, you only have to know one thing. You can learn anything. Oke, keren banget ya, kayak deep banget gitu. Jadi intisari dari video itu tuh bahwa kalian tuh harus percaya, kalian tuh bisa belajar apapun gitu. Jadi nggak terlepas dari segimana sulitnya, segimana bingungnya materi itu, percaya aja kalian tuh pada akhirnya akan mengerti gitu. Karena memang kita ditakdirkan untuk belajar dan wajar untuk kita gagal, untuk kita jatuh, untuk kita bingung. Apalagi kalau orang bilang kan fisika tuh kayak apaan sih, bingung banget, pusing banget. Ya Einstein aja dulu nggak langsung pinter kayak gini gitu. Dia harus belajar ngitung dari 1 tambah 1. Shakespeare juga nggak langsung bisa nulis poetry yang begitu indahnya gitu. Dia juga harus belajar dari small steps. Jadi kalian harus percaya bahwa saat kalian menemui sebuah kesulitan gitu ya, stuck kayak aduh gimana sih, gue nggak ngerti-ngerti gitu. Percaya aja bahwa emang itu tuh learning, emang belajar tuh kayak gitu. Oke, semangat terus. Hamin berapa nih? Oke, daripada kelamaan, kita mulai aja yuk belajar usaha dan energi. Oke. Nah, apa sih sebenarnya usaha itu? Usaha adalah sebuah atau besaran ya, yang dia tuh menghitung jumlah yang dibutuhkan suatu benda atau partikel untuk jumlah gaya, maksudnya yang dibutuhkan sebuah benda atau partikel untuk melakukan perpindahan sejauh S gitu. Jadi kayak apa ya, istilahnya misalnya dikatakan usaha suatu benda tuh sekian. Nah itu tuh berarti itu adalah jumlah gaya yang diperlukan untuk benda itu melakukan perpindahan sejauh S, kayak gitu teman-teman. Nah, secara matematis dituliskan sebagai, nah ini tadi ya, usaha adalah besar jumlah gaya yang dibutuhkan untuk sebuah materi atau benda melakukan perpindahan sejauh S. Nah, matematisnya dituliskan seperti ini, W sama dengan F dikali S. Nah, kalau misalnya ngomongin soal besaran, kita tuh harus tahu satuannya ya, jadi kita nggak boleh ngelupain satuan. Nah, dari F sendiri satuannya itu kan Newton. Dari M biasanya yang digunakan meter kan, karena Newtonnya juga kilogram meter per second kuadrat kan. Nah, karena digabungkan ini, karena mereka dikalikan, jadi satuan usaha itu adalah ya Newton kali meter atau Newton meter, atau yang biasa kita pakai tuh nanti Joule. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin biar nggak bingung, aku kasih soal sederhana kali ya. Tapi sebelum di sini ada quotes dari Richard Feynman, ini physicist favorit aku sih. Ya, as I get older, I realize being wrong isn't a bad thing. It is an opportunity to learn something. Nah, iya, jadi kalau kalian salah tuh, ya udah kalian tuh jangan mengutuk diri sendiri gitu. Itu adalah sarana dan prasarana gitu kalian untuk belajar. Jadi nanti kalau aku tanya, jangan takut salah ya. Oke, jadi di sini katanya ada sebuah benda ditarik dengan gaya 6 Newton membentuk sudut 30 derajat. Benda mengalami perpindahan sejauh 10 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Oh, ini mah gampang ya. Misalnya, kalau misalnya aku gambarin skemanya kayak gini. Jadi gayanya itu nggak lurus, gayanya itu membentuk sudut 30 meter, dan berpindah sejauh 10 meter. Jadi dari titik awal ke titik akhirnya itu 10 meter jaraknya, perpindahannya. Nah, kalau misalnya gayanya kayak gini, kita tuh harus menguraikan dulu. Nggak bisa kita langsung hitung, soalnya nanti bingung gitu kan kemana. Nah, karena ini yang kita tinjau itu arahnya mendatar ya teman-teman. Jadi kan ini aku
Aku pakai laser deh. Oke, laser udah kelihatan ya. Nah, karena yang kita tinjau ini mendatar kayak gini, jadi kita harus menguraikannya pada sumbu X. Gimana gitu? Nah, kemarin kalau ikut belajar kelas berencana bareng aku yang kemarin, itu aku udah kasih tahu gimana cara kita ngurain sebuah vektor gitu ya. Nah, ini kan karena kita tinjauannya sumbu X aja, jadi kita cuma cari sumbu X aja. Tapi ini juga ada sumbu Y-nya. Tapi karena nggak concern di sumbu Y, jadi kita pakainya yang X aja. Nah, untuk mendapatkan gaya F di sumbu X itu, kita bisa mengalihkannya dengan cos theta. Dari mana? Dari trigonometri. Kalau kalian belum paham, bisa dilihat kelas aku di YouTube-nya Bersinar ya. Nah, gini perhitungannya jadi kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya soal-soal usaha dan energi kayak gini nih, asal kalian bisa menginterpretasikan soalnya itu tuh gampang banget karena perhitungannya tuh cuman kali-kali bagi-bagi gitu doang. Nah, ini kan F-nya itu tadi kan 6 ya. Cos 30 itu 1/2 akar 2. Nah, 6-nya bisa kita coret, meng-cancel, terus jadinya 30 akar 2. Ini deh kayaknya. Oh iya, aku lupa kasih satuan. Aku yang bilang sendiri, jangan lupain satuan. Oke. Pen. Nah, ini. Gampang ya? Gampang, masih dasar. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, selanjutnya apa sih energi itu gitu? Energi kita pasti udah tahu banget lah ya dari SD kayak lu ngomongin energi, tapi di sini yang kita bahas tuh energi potensial dan energi kinetik. Sebenarnya banyak kayak ada energi tidal, energi listrik, energi kimia, banyak banget. Tapi yang jadi concern kita hari ini itu adalah energi potensial dan energi kinetik. Apa tuh energi potensial? Nah, ada yang tahu nggak kenapa aku kasih contoh energi potensial ini bola basket yang mau masuk ke ring? Ada yang tahu nggak? Boleh raise hand? Aku nggak kelihatan nih kalau raise hand. Oke, ada yang tahu nggak? Ayo, jangan takut salah. Oke, mungkin pada bingung ya, kenapa sih Kak? Gitu. Nah, energi potensial ini adalah energi yang erat kaitannya sama ketinggian atau kedudukan. Jadi, secara definitif energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda ketika dia punya massa dan punya ketinggian atau punya kedudukan. Jadi misalnya punya H sekian gitu. H itu ketinggian ya, misalnya ketinggiannya 10 meter atau berapa meter gitulah. Nah, ketika si benda itu memiliki massa dan memiliki ketinggian, dia tuh punya energi potensial. Nah, matematisnya seperti ini. EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan G adalah percepatan gravitasi. Nah, sebenarnya EP ini dia bukan cuman, maksudnya jenisnya bukan jenisnya ya, apanya ya? Banyak gitu energi potensial tuh. Nah, tapi dalam mekanika, sekarang kan kita lagi membicarakan tentang mekanika ya, apa maksudnya pergerakan benda, perpindahan benda kayak gitu-gitu itu mekanika kan. Nah, kalau misalnya ada lagi energi potensial itu ada energi potensial pegas kayak gitu-gitu kan, energi potensial gravitasi. Nah, itu ada. Nah, rumusnya itu beda lagi. Jadi energi potensial tuh sebenarnya bukan definisi sebenarnya bukan kayak gini, cuman pokoknya energi yang memiliki potensial untuk apa ya istilahnya memberi sebuah benda itu perlakuan gitu. Nah itu sih. Tapi biar kalian nggak bingung, terbatas dari mekanika ini rumusnya kayak gini. Nah selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik aku contohin pakai mobil. Ceritanya ini bergerak ya. Jadi ceritanya mobil bergerak. Nah, kenapa nih aku contohin pakai mobil yang bergerak? Karena energi kinetik itu erat kaitannya dengan kecepatan. Kalau misalnya tadi energi kinetik itu energi potensial itu kalau dia punya kedudukan atau ketinggian, kalau energi
kinetik, tadi aku salah nggak nyebut ya. Pokoknya energi potensial itu kaitannya sama ketinggian. Kalau energi kinetik itu kaitannya sama kecepatan. Jadi ketika benda itu punya massa dan punya kecepatan atau benda itu bergerak, istilahnya ya. Kalau misalnya punya kecepatan kan berarti dia bergerak tuh, nggak diam gitu kan. Kecepatannya ya nggak nol gitu. Pokoknya kecepatannya nggak nol. Nah, di situ dia punya energi kinetik. Energi kinetik itu dirumuskannya gimana, Kak? Matematisnya gimana? Nah, kayak gini. Energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. M sebagai massa dan V adalah kecepatan benda. Nah, terus apa nih? Nah, ini adalah persamaan hukum konservasi energi atau hukum kekekalan energi yang biasa kalian tahu. Jadi, ketika sebuah benda itu punya energi kinetik dan punya energi potensial, dia itu akan sama di setiap titiknya gitu. Tetapi dengan syarat tidak ada gaya-gaya lain yang bekerja pada benda tersebut atau materi tersebut atau sistem tersebut gitu ya. Jadi misalnya gini, aku punya sebuah bola, dia ya, misalnya bola dari atas gitu kan. Dari atas dia energi potensialnya maksimal ya, karena ketinggiannya itu maksimal. Tadinya dia diam, berarti V-nya 0. Berarti EK-nya juga 0. Nah, penjumlahan keduanya itu, EP dan EK-nya itu akan sama di setiap titik-titik ya. Misalnya di titik ketinggian maksimum, titik ketinggian di tengah-tengah gitu ya, atau di bawah gitu. Nah, mereka tuh akan selalu sama gitu. Misalnya ini tuh titik 1 gitu ya, titik 1 tuh titik maksimumnya. Nah, titik 2 itu titik misalnya titik akhirnya gitu deh, apa kayak landasannya gitu. Nah, mereka ini penjumlahannya akan selalu sama atau selalu konstan. Nah, itu dia yang disebut hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan energi mekanik. Gitu. Jadi, gimana ya? Saat benda itu tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya lain, jadi kan energinya tuh selalu tetap gitu ya, kayak nggak berubah. Energi itu kan nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan ya. Jadi sederhananya energi EP tadi setelah dia turun itu berubah jadi EK. Nah, ya udah jadi EK, turun lagi, energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah. Karena mereka tuh satu sistem yang terintegrasi gitu, karena nggak ada gaya-gaya lain yang mempengaruhi mereka, jadi ya udah mereka tuker-tukeran aja gitu energinya. Kayak gitu. Nah, itu dia yang disebut sama hukum kekekalan energi atau hukum konservasi energi. Nah, persamaannya kayak gini. Nah, nanti persamaan ini akan sering banget kita pakai untuk ngerjain ngerjain soal-soal. Oke, lanjut. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang masih bingung gitu. Maksudnya gimana sih, Kak? Aku masih belum paham konsepnya. Gitu. Sebenarnya yang harus kuat di usaha dan energi itu konsepnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya konsepnya udah paham banget gitu ya, matang, soal apapun juga bisa sih kerjain tuh kayaknya. Nggak ada? Masih jelas ya? Oke. Nah, mereka itu punya hubungan. Apa tuh hubungannya? Antara usaha dan energi, hubungannya itu dirumuskan sebagai W sama dengan delta EK. Apa tuh delta EK? Delta EK itu adalah selisih antara energi kinetik 1 dan energi kinetik 2 dan energi kinetik 1. Maksudnya gimana tuh 1 dan 2? Nah, delta EK itu selisih antara energi kinetik akhir, tinjauan akhir gitu ya, dengan energi kinetik tinjauan awal. Misalnya gini, ada satu benda ditinjau. Ini ada contohnya nggak ya? Bentar. Nah, ini ada lagi usaha sama dengan delta EP, tapi nanti aku jelasin EK dulu ya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya benda itu bergerak ya dengan gaya F, entah itu ditarik, entah didorong, pokoknya gayanya seperti ini gitu bentukannya. Nah, dia itu kecepatan awalnya 0 meter per second karena dia tadinya diam ya. Nah, terus dia berpindah tanpa perpindahannya kita ketahui gitu, nggak tahu kita berapa nih perpindahannya. Tapi di tinjauan kedua itu kita tahu kecepatannya 4 meter per second. Nah, satu lagi yang diketahui itu kan dari energi kinetik itu kan harus ada massa ya istilahnya. Jadi benda ini tuh harus bermassa gitu. Nah, masanya itu 10 kg.
Nah, kita mau cari tahu nih usahanya berapa. Padahal kita nggak tahu ya gayanya berapa, perpindahannya berapa gitu kan. Tapi kita dituntut untuk tahu usahanya berapa gitu. Nah, ada cara lain untuk mengetahui usahanya, kita pakai ini, selisih dari energi kinetik. Selisihnya gimana tuh kan hitungnya? Gampang, tinggal energi kinetik di keadaan awal, energi kinetik di keadaan akhir dikurangi dengan energi kinetik di keadaan awal. Stop gitu. Oke, gini. Nah, gampang ya teman-teman. Kalau misalnya udah hitung-hitungan tuh gampang, mereka sederhana hitung-hitungannya. Jadi gini dirumuskannya. Jadi tinggal kita masuk-masukin aja M-nya berapa, V2-nya berapa, V2-nya tuh 4 kan. Terus oh ini salah tulis ya, V1 ini maksudnya. Nanti aku ganti. V1-nya tuh 0. Udah deh, tinggal dihitung. Dapatlah 80 Joule. Oke, jadi kita tahu nih usaha yang dilakukan si benda ini dengan gaya sekian dan perpindahan sekian, tapi kita ketahui si kecepatannya aja gitu ya. Kita kan tahu kecepatannya doang nih. Adalah usahanya 80 Joule. Jadi nggak terpaku gitu. Terus, nah ini Eka. Nah, terus ada juga yang namanya energi selisih energi potensial. Nah, energi potensial juga sama, bisa digunakan untuk mencari usaha juga. Konsepnya sama kayak energi kinetik, cuman bedanya di sini kalau dia itu energi potensial pada ketinggian yang lebih besar dikurangi dengan energi potensial pada ketinggian yang lebih kecil. Jadi misalnya ini 1 gitu ya, ini keadaan 1 dan di bawah itu keadaan 2. Nah, dia tuh yang dikurangi 1 dulu, baru dikurangi sama 2. Soalnya kan perhitungannya gitu ya, energi potensial itu kan lebih besar di ketinggian atau kedudukan yang lebih besar. Jadi matematisnya seperti ini. Nah, ini misalnya diketahui dulu hanya 20 meter. Nah, ketika ditinjau lagi gitu ya, di ketinggian 10 meter, berapa nih usaha yang dilakukan benda gitu kan. Bendanya itu memiliki massa 2 kg. Oke, kita tulis aja deh, delta EP. Nah, di sini ingat ya teman-teman, energi potensial yang besar dikurangi dengan energi potensial yang kecil. Kalau tadi kan keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Kalau ini dibalik gitu kan. Sebenarnya nggak dibalik sih ya. Kalau misalnya energi potensial ini barangkali kan dari bawah dilempar ke atas gitu kan, jadinya ambigu gitu kan, gimana nih? Nah, pokoknya kalian pahamin konsepnya bahwa energi potensial yang besar dikurangi dengan energi potensial yang kecil. Nah, gitu. Jadi konsepnya harus konsepnya harus benar supaya nanti pas soalnya diubah-ubah, dibikin bingung gitu, kalian nggak sepaneng gitu bisa ngitungnya. Oke deh, tinggal masukin aja. Masanya 2, percepatan gravitasi 10. Terus ini aku bisa faktorin ya, jadinya dikurangin ini. H1-nya itu 20, H2-nya itu 10. Dapat deh 200 Joule. Nah, mereka ini nantinya hubungan ini tuh akan banyak dipakai di soal-soal yang kompleks gitu. Jadi misalnya si soal nih diketahui gayanya, tapi nggak diketahui perpindahannya, tapi diketahui kecepatannya, tapi nggak diketahui misalnya kecepatan akhirnya gitu. Nah, nanti kan kita bisa mengkombinasikan gitu persamaan-persamaan ini. Jadi kayak istilahnya nanti persamaan-persamaan ini bakal kita mix gitulah pokoknya untuk bisa menyelesaikan soal-soal. Oke, teman-teman. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu? Boleh banget loh. Oh iya. MGH, Kak. Apanya tuh? Salah ya tadi aku? Oke. Makasih, Adam. Nggak ada yang mau tanya? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Loh, kok nggak bisa dipencet? Sabar. Nah, kita langsung ke soal aja biar lebih paham. Sebenarnya konsepnya udah kayak gitu doang, teman-teman. Cuman, apa tadi tuh? F dikali S, terus rumus energi kinetik, rumus energi potensial, terus hubungannya. Sebenarnya udah cuman kayak gitu doang konsepnya, gampang banget ya. Jadi,
pokoknya kalian harus bisa deh ngerjain yang ini. Kan lumayan tuh, yang ini gampang gitu, terus di UTBK kalian bisa ngerjain, lumayan poinnya. Nah, biasanya yang karena konsepnya mudah gitu ya, nah soalnya tuh yang biasanya diputer-puter gitu. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian konsepnya matang, pasti bisa ngerjain apapun. Oke, kita langsung masuk aja ke soal 1. Sebuah balok kayu bermasa 2 kilogram dan mula-mula diam disepak pada saat T0. Jadi tadinya dia mula-mula diam. Maksudnya diam itu kan berarti V0-nya 0 ya. V di waktu T0 itu dia 0 meter per second. Sehingga meluncur beberapa saat lamanya di atas lantai datar. Nah, jadi dia meluncur dulu gitu. Meluncur. Bila kecepatan balok sebagai fungsi waktu dituliskan seperti gambar, nah ini. Berarti ini kan tinjauannya kayak meluncur beberapa saat nih. Nah, itu udah tuh ceritanya, kita nggak usah perhatiin gitu ya. Nah, ada lagi kondisi baru yang dijelaskan oleh si grafik ini. Kalau misalnya dilihat-lihat dari sini, grafiknya turun ya. Kayak apa nih? Maksudnya mengalami perlambatan gitu. Jadi tadinya disepak dia nih. Disepak tuh mula-mula, oh berarti V0-nya itu nggak 0, teman-teman. Jadi emang tadinya dia diam. Tapi pas disepak itu kita mengikuti waktu T0. Paham nggak, teman-teman? Jadi pas disepak itu kita tuh menuliskan bahwa sistem itu diganggu pada saat T0 gitu. Nah, jadi pas disepak itu kan mendapatkan gaya yang besar banget ya, kayak misalnya disepak berapa newton gitu, ditendang berapa newton gitu kan, itu kan gede banget. Nah, dia tuh kecepatannya langsung berubah jadi 8 meter per second di sini. Nah, ini soalnya sebenarnya sederhana, tapi kalian harus bisa memahami maksudnya gimana sih gitu kan. Nah, apalagi di sini ada diuji pemahaman grafik. Jadi kalian harus tahu, oh tadinya di sini 0, berarti ini 8 meter per second nih pas ditendang itu si bola dapat gaya. Nah, terus ketika dia di T4, dia tuh gayanya kembali 0, berarti kayak abis gitu kan. Jadi tadinya dia dapat gaya yang sangat besar, ditendang gitu. Nah, tapi yang jadi concern kita, yang jadi perhatian kita itu adalah setelah gaya itu ditendang. Gaya itu ditendang. Maksudnya bola itu ditendang. Jadi ketika udah dapat gaya, udah dapat kecepatan, bola itu kan lama-lama perlahan akan berhenti ya, karena ada gaya gesek atau karena ada apa gitulah. Pokoknya lama-lama benda itu nggak akan selalu bergerak gitu kan, pasti ada saat dimana dia berhenti. Nah, berhentinya itu dituliskan di dalam grafik ini adalah 4 second. Jadi dari tadi dia di sini 8, 2 itu sekian gitu ya kecepatannya, sampailah di detik keempat dia itu 0, berarti diam lagi gitu. Nah, yang mau kita cari apa nih? Di sini tuh sebenarnya ada ini ya, ada apa pernyataan lagi gitu, cuman nggak terlalu relate sama usaha energi, itu impuls. Sebenarnya ini juga bisa dikaitin sama impuls sih. Nah, sebenarnya kalau misalnya soal-soal kayak gini kan, oh iya aku lupa bilang, ini soal UTBK tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi aku masukin soal-soal yang emang relate banget ya sama yang terbaru gitu. Nah, kalau misalnya soal-soal kayak gini kan bisa kita pakein tips and trick gitu ya, kayak misalnya kalau 1 pasti sama dengan sama 3 gitu kan, atau enggak 2 sama 4. Nah, sebenarnya aku pengen nunjukin cara ngitungnya aja sih. Jadi gimana sih kalian bisa nyari ini tuh gitu. Nah, kita tulisin dulu yang diketahui. Yang diketahui itu kan masanya sama dengan 2 kg. Terus V0, V0-nya tadi di waktu ke 0 itu 8 meter per second. Di waktu T4, dia itu 0 meter per second. Nah, udah nih ya, kita dari sini udah kelihatan banget nih pakainya usaha dengan pendekatan perubahan energi kinetik. Ya nggak sih? Kan ini ada V0-nya, ada V4-nya gitu kan, ada masanya. Gampang banget. Nah, di sini ditanya ini yang benar yang mana nih? Oke, kita coba cek ya. Coba kita cek. Kalau misalnya aku biasanya langsung kayak 24 gitu kan.
Pilihannya itu kan 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kita langsung coba aja deh 2, 4. Bener nggak ya? Nah, ketika perpindahannya itu 16 meter dan gayanya 4 Newton, itu bener nggak si benda ini memiliki perpindahan 16 meter dan gaya 4 Newton tuh bener nggak? Itu kita pengen cek. Tinggal masukin aja deh, ini mah udah ada semua gitu kan. Kita masukin. Nah, oke. Gayanya karena kalau dilihat-lihat di sini tuh dia kecepatannya berkurang seiring dengan waktu kan. Berarti kayak gaya gesek nggak sih kalau yang kayak gitu? Soalnya kan gayanya itu menyebabkan degradasi, maksudnya apa ya? Pengurangan dari kecepatannya. Di sini juga disebutkan besar gaya gesek antara balok. Jadi gayanya itu gaya gesek, yang mana gaya gesek itu selalu berkebalikan dari arah benda itu bergerak. Misalnya benda yang bergerak ke kanan, ya dia bergerak gaya geseknya berarti ke kiri gitu. Nah, di sini dinotasikannya dengan -4. Dikali dengan perpindahannya 16 sama dengan 1/2 masanya 2 kg dikali dengan 0 kuadrat sebagai kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal 8 kuadrat, 8 meter per second kuadrat. Nah, udah deh. Dari sini kelihatan ya, wah sama nih. -64 sama dengan -64 gitu kan. Sebenarnya ini bukan persamaan ya, tapi kita pengen ngecek di ruas kanan sama kiri itu sama enggak gitu. Nah, ini dan terbukti bahwa dia sama. Ya berarti ketahuan ya jawabannya 2 dan 4 gitu. Terus gimana Kak kalau misalnya nggak kepikiran gitu kan? Loh kok ngeceknya 2 dan 4 aja langsung gitu. Sebenarnya soal kayak gini tuh emang dirancang untuk menguji kreativitas kita, bukan maksudnya kreativitas ya, tapi apa ya? Logika kita gitu. Kalau misalnya kita cari satu-satu 16 meter, nggak bisa ya nyari. Lah gimana ini? Kayak bener nggak, kita nggak tahu gitu. Nah, di sini tuh gimana caranya kita bisa mendapatkan apa yang ditanyakan oleh soal dengan apa yang diketahui dari soal gitu. Jadi kita sebenarnya di soal UTBK tuh gampang. Lihatin aja ini kayak perhitungannya cuma kayak gini-gini doang. Ini kayak anak SD nggak sih? Tapi yang dicari itu gimana caranya kita bisa memodelkan yang seperti ini gitu kan. Kayak tadinya nggak kepikiran ya, kok bisa kayak gini gitu. Nah, itu yang harus kalian latih kayak oh dari sini harus ke sini, oh dari sini harus ke sini gitu. Kalau misalnya kalian udah paham maksud soalnya apa, yang ditanyain apa, itu pasti bakal gampang banget teman-teman. Oke, kita cek satu lagi ya, percepatan balok sama dengan 2 meter per second kuadrat. Tuh ini nggak jelas banget ya. 2 meter per second kuadrat. Bener nggak sih 2 meter per second kuadrat? Nah, di soal ini berarti menggabungkan antara hukum Newton nih yang F sama dengan M kali A. Ya nggak sih? Nah, berarti kita hitung aja. Kan gampang tuh. Gayanya kita tahu -4. Oh ya ini. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. FMA. Kita pakai persamaan ini. Untuk mengetahui benar nggak sih A-nya itu sama dengan 2. Kalaupun kita nggak langsung masukin A-nya, kita kan juga tahu ya. Oh, ini salah teman-teman. Ini -4, bukan -2. Nah, kita tinggal masukin aja ya. Gayanya tadi kita udah tahu. -4. Terus perpindahannya juga kita udah tahu. Maksudnya masanya juga kita udah tahu. 2 kg. Udah deh, kita tinggal cek 2 meter per second tuh. Kalau misalnya di -2 meter per second dikalikan dengan 2 tuh -4 nggak sih? Ternyata benar -4. Lah, kok ini salah ya? Salah teman-teman. Nah, -4 nih aku keliru nih. Sorry ya. Nah, jadi yang benar itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 3-nya ini kan kita nggak tahu tuh. 3-nya itu tentang impuls. Nah, ini 4. 4. Nah, ini jadi benar. Oke deh. Kenapa aku bisa tahu percepatannya itu -2? Karena kan
gayanya diperlambat ya. Nah, ini satu lagi yang harus kalian tahu dari soalnya, yang harus kalian cermati gitu. Kan ini bendanya itu diperlambat, kayak dari tadinya 8 meter per second, misalnya 4 meter per second gitu ya, sampai dengan 0. Nah, berarti kan itu kan kita kelihatan banget gitu ya percepatannya itu, maksudnya A-nya itu adalah perlambatan gitu. Nah, itu juga yang harus kalian cermati dari soalnya. Jadi sebenarnya udah dijawab dari soalnya itu, kayak soal tuh udah ngejawab sendiri, cuman pinter-pinter kita aja gimana untuk mencarinya. Nah, tips lagi tadi harus teliti. Tadi kan kita udah nemu 24 gitu ya. Ternyata bukan, ternyata 1 juga benar gitu. Jadi kalian jangan gampang menyerah, 24 udah benar terus kalian langsung pilih 24 gitu. Tapi harus dicek semua dulu. Jadi ada yang mau ditanyain, guys? Nanti ini aku ganti ya di PPT. Maaf, aku keliru. Ada yang mau bertanya dulu? Belum ada? Oke, kita lanjut. Nah, yang benar jadinya A-nya itu 2 meter per second. Minus 2 meter per second. Nah, yang di sini ada lagi soal nomor 2. Besar kecepatan partikel yang mengalami perlambatan konstan mengalami perubahan dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel akan berhenti setelah menempuh jarak. Ada yang mau ngerjain bareng aku nggak? Kak, itu kok percepatan jadi min 2. Oke, balik dulu ya berarti. Wait, aku balik dulu. Nih. Nah, percepatannya itu bisa minus 2 karena dari grafiknya ini kita bisa lihat ya. Ini tuh perlambatan gitu. Nanti aku ganti ke laser. Nah, ini tuh perlambatan. Dari tadinya V-nya adalah 8 gitu kan. Terus berkurang jadi 4. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita tahu gitu. Perubahan kecepatan menjadi lebih kecil itu disebabkan sama perlambatan itu. Jadi istilahnya gimana ya? Misalnya mobil itu direm kan. Jadi dia tuh kecepatannya melambat kan. Misalnya dari 100 meter per second jadi 50 meter per second. Nah, itu tuh perlambatannya negatif. Karena dia berlawanan dengan arah gerak bendanya. Arah gerak bendanya misalnya ke depan. Nah, perlambatan itu kan istilahnya menahan ya. Maksudnya si ban ini misalnya, aku nggak tahu ya mekanismenya itu gimana. Cuman pokoknya si ban ini maksudnya si rem ini memberi apa ya istilahnya, menahan si mobil supaya melambat tuh. Nah, jadi kan kalau misalnya ditinjau dari gaya gesek juga kan, gaya gesek itu kan selalu berlawanan arah ya. Misalnya bendanya ke depan, gaya geseknya ke belakang. Nah, itu maksudnya berarti minus kan arahnya tuh. Sebenarnya minus plus itu cuma nentuin arah sih. Yang harus kalian tahu itu kayak ini perlambatan apa percepatan sih gitu. Dan minus itu digunakan untuk menotasikan mendeskripsikan di persamaan gitu. Misalnya biar kalian tahu gitu di persamaannya bahwa itu tuh perlambatan atau percepatan, dan digunakanlah tanda minus ini. Sebenarnya dia buat menunjukkan arah aja sih. Sebenarnya nilainya tetap 2 meter per second kan perlambatannya. Tapi minus ini dimaksudkan untuk memberitahu bahwa arahnya, bahwa dia itu perlambatan. Clear nggak Aprilia? Oke, makasih sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Berarti kalau diperlambat akan menghasilkan nilai negatif. Nilai apa nih maksudnya? Nilai gayanya kah atau apanya, Kevin? Nilai gayanya. Nah, itu maksudnya kayak perlambatannya negatif. Terus, maksudnya A-nya itu negatif ya perlambatan. Nah, gayanya negatif atau enggak gitu maksudnya. Oh ya, sebenarnya kan kita tuh ada yang namanya persamaan FMA ini kan persamaannya tuh sebenarnya persamaan aslinya tuh sigma ya.
sigma FMA gitu kan. Nah, si gaya ini tuh yang bekerja misalnya tuh di benda itu banyak gitu, nggak cuma satu gaya. Nah, gayanya bisa negatif, bisa positif, pokoknya arahnya tuh bisa kemana-mana gitu kan. Nah, tapi iya benar. Berarti Kevin, kalau misalnya gayanya itu gaya akhirnya gitu ya, gaya penjumlahan gayanya, sigma gayanya itu negatif, ya berarti dia akan menghasilkan perlambatan yang negatif, atau sebaliknya, misalnya perlambatannya negatif, berarti gayanya itu negatif. Kayak searah gitu loh jadi si gaya ini akan searah sama percepatannya. Jadi misalnya kayak perlambatan, berarti kan gaya gesek contohnya aja. Gaya gesek itu kan arahnya kita analogikan ke belakang gitu ya, kalau misalnya benda yang bergerak ke depan. Jadi ya mereka iya akan sama gitu, akan menghasilkan gaya yang negatif juga. Tapi jangan hanya ditinjau kayak negatif gitu. Pokoknya kita harus menambahkan dulu atau menjumlahkan dulu. Gayanya tuh nggak bisa ditinjau secara satu gaya gitu. Gimana Kevin? Paham nggak? Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Terima kasih ya pertanyaannya Kevin dan Aprilia. Bagus banget pertanyaannya. Aku tadi nggak kepikiran ya jelasin itu. Terima kasih sudah bertanya. Oke, belum ada ya. Oke, kita bisa lanjutkan dulu. Loh, kok nggak pindah? Di sini katanya besar kecepatan partikel mengalami perlambatan konstan dari 30 meter per second dan 15 meter per second. Nah, dari sini kita tahu ini ya dari soal perlambatan, berarti A-nya itu negatif. Setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Jadi perubahannya mereka ini nih dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second itu S-nya atau perpindahannya tuh sejauh 75 meter. Jadi misalnya 30 meter per second itu di titik 0 dan 15 meter per second itu tinjauannya di titik sejauh 75 meter dari titik awalnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah partikel akan berhenti setelah menempuh jarak berapa gitu kan. Nah, ini kan belum berhenti ya. 75 meter ini dia masih mempunyai kecepatan 15 meter per second. Nah, gimana tuh kita nyarinya? Kita menggabungkan, kayak aku bilang tadi, mengkombinasikan kedua persamaan tersebut. Jadinya seperti ini. Oke, kita tuliskan dulu diketahuinya. Kalau misalnya soal-soal yang mumet gitu ya guys, kalian kayak, aduh apaan sih ini maksudnya? Kalian jabarin aja dulu, tuliskan aja apa-apa yang diketahui. Kalau misalnya udah bentuk kayak gini, aku yakin kalian pasti tahu gitu. Untuk latihan gitu ya, kalian tuliskan aja, nggak apa-apa lama. Kayak 30 meter per second, terus V2 jadi 15 meter per second, perpindahannya jadi 75 gitu. Untuk melatih kalian supaya bisa memahami soal, nggak apa-apa ditulis aja. Tapi kan nanti kalau misalnya udah terlatih gitu, udah paham, kayak ngeliat soal aja udah ngerti gitu. Oh ini V1, oh ini V2 gitu. Nah, nanti bakal cepat ngerjain di waktu UTBK-nya. Nah, yang ditanyakan itu benda berhenti. Berarti maksudnya perpindahan benda itu berapa jauh sih untuk dia berhenti gitu tuh. Kayak V-nya 0 tuh berapa jauh gitu. Dia menempuh jarak berapa untuk sampai dia berhenti. Nah, itu kita bisa gabungkan. Jadi pertama-tama kita kan di sini kita udah tahu ya. Oh ini aku langsung tulisin deh. Nah ini sebelumnya kan harusnya kayak 1/2 MV2 kuadrat dikurangi 1/2 MV1 kuadrat. Nah itu kan diketahui dari sini ya. Nah, oh aku nggak ketulis ya masanya ya. Oke deh, sini aja ya aku tulis masanya. Sebentar. Masa sama dengan 2 kilogram. Padahal partikel ya, harusnya nggak 2 kilogram gitu. 2 mikro apa gitu. Harusnya sih, cuman pokoknya kita kan cuma mau menghitung gitu ya. Ya udahlah nggak usah tepat-tepat gitu ya. Pikir aja ini jangan partikel deh, pikir aja ini
benda gitu, bola. Soalnya ini aku langsung ambil dari soal aslinya, guys. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Kita udah tahu V-nya tuh berapa, V2 berapa, V1 berapa, M-nya juga tahu. Otomatis kita bisa nyari EK-nya ya. Kita bisa nyari perubahan energi kinetiknya. Nah, di sini perpindahannya sejauh ini juga kita udah tahu. Nah, yang perlu kita tahu selanjutnya adalah gaya. Jadi gaya berapa sih atau gaya seperti apa sih yang menyebabkan benda ini bisa mengalami perlambatan sebagai berikut gitu kan. Karena di sini kan diketahui perlambatannya konstan ya, otomatis gaya yang diberikan juga sama gitu. Nah, nanti konsepnya jadi kita tahu dulu gaya yang bekerja pada benda ini tuh berapa atau gimana gitu. Nah, setelah itu kita bisa hitung lagi dengan persamaan perubahan energi kinetik pada V0 gitu. Paham nggak guys? Kalau misalnya aku ngomongnya belibet, kalian bisa langsung tanya aja gitu ya, Kak maksudnya apa? Gitu. Jadi kita harus tahu gayanya dulu, gayanya ini berapa sih untuk bisa menyebabkan si benda ini mengalami peristiwa yang seperti ini gitu kan. Nah, kita tinggal hitung bla 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 bla, kalian tinggal masukin, dapatlah minus 9 Newton. Nah, ini lagi kayak tadi, karena ini perlambatan, seperti yang tadi ditanyakan sama Kevin, nah gayanya juga kita dapatkan 9 Newton. Oke, kita udah dapet nih gayanya, kita udah tahu gitu ya, bahwa si sistem ini nih dapat gaya 9 Newton gitu. Oke, kita bisa gunakan lagi persamaan yang sama, tetapi untuk menghitung pada V yang nilainya 0 gitu, V 0 meter per second, untuk mencari berapa sih perpindahan dia sampai berhenti gitu kan. Nah, ini dia. Oke, kita tinggal masukin, ini tadi gayanya minus 9 Newton, dan ini perpindahan yang ingin kita cari, terus ini 1/2 M masanya maksud saya, terus dikali dengan percepatan, ini kuadrat ya, tapi kan 0 kuadrat ya udah. Nah, ini kecepatan akhirnya gitu, kecepatan akhirnya 0 dikurangi dengan kecepatannya pas tadi terakhir itu kan 15 meter per second ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya pakai 30 meter per second juga nggak masalah sih, soalnya kan usahanya tuh akan selalu sama gitu di mana-mana. Ini untuk memudahkan aja sih. Pokoknya gunakan yang kalian jadi gampang ngerjainnya gitu. Jangan terpaku sama pengerjaan orang gitu. Nah, di sini kan 15 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225. Kan ini kan minus ya. Jadi 225. Nah, ininya pindah ruas gitu kan. Dibagi masing-masing ruas. Jadinya S-nya dapat deh 25 meter. Nah, tapi 25 meter ini bukan perhentian akhirnya. Ini baru perpindahan dia dari titik yang kecepatannya 15 meter per second ke titik yang kecepatannya 0 gitu. Jadi dari 15 meter per second ke yang 0 itu 25 meter. Nah, karena ini yang ditanyain, partikel akan berhenti setelah menempuh jarak. Ini kan kayak jarak totalnya gitu ya. Jarak total si partikel ini, maksudnya benda, tadi kita udah setuju benda ya. Benda ini berapa gitu. Ya udah tinggal tambahin aja deh. 75 ditambah 25, 100 meter. Gampang ya? Gampang. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalian keren banget nih, mau malam minggu masih belajar. Keren, keren, keren. Ada ya guys? Masih belum ada? Oke. Nah, ini aku cepat aja ya jelasinnya. Ini soalnya sedikit lebih hard gitu ya, tapi menggunakan konsep yang sama tuh. Jadi kalian tenang aja kalau misalnya soalnya mau diubah-ubah seribet apa, kalian bakal bisa tetap ngerjain. Jadi di sini katanya bola bermassa M, meluncur di bidang miring licin, mengikuti fungsi Y H 0 dikali cos X ditambah 1. Nah, ini Y ini ketinggian. Jadi Y itu adalah ketinggian. Jadi ini tuh persamaan ketinggiannya tuh dirumuskan seperti ini gitu. Nah,
dengan H konstanta. Jadi H itu kayak H0 tuh misalnya dia tuh sebuah nilai konstanta aja gitu yang nggak berubah gitu kan. Misalnya H0 ya udah misalnya H0-nya tadi 100 meter gitu, entah berapa gitu ya. Kita nggak nggak perlu mempermasalahkan. Nah, terus jika bola bergerak tanpa kecepatan awal, pernyataan yang salah adalah, nah kita disuruh cari pernyataan yang salah dari keempat pernyataan ini. Nah, aku inget lagi pas UTBK tuh banyaknya emang soal yang kayak gini. Gini teman-teman, jadi nggak dikasih angka, tapi gimana caranya kita main-mainin persamaan gitu loh. Jadi ya bener-bener diuji konsepnya gitu. Kalau misalnya tadi ngitung-ngitung kan kayak ya udah coba-coba bisa lah kali kayak misalnya ini kali ini kali ini. Nah kalau ini nggak bisa, kalian harus bener-bener paham konsepnya, harus bener-bener matang konsepnya. Oke. Wah, dicoret-coretan. Nah, jadi tadi yang diketahui itu kan masanya dituliskan sebagai M. Y dituliskan Y persamaannya sebagai berikut. Nah, dengan H itu konstanta dan ini sebagai persamaan ketinggiannya. Terus tadi juga kita ketahui bahwa bidangnya itu licin. Nah, dari bidang licin ini tuh kita tuh bisa ketahui beberapa informasi gitu ya. Salah satunya adalah berlakunya hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi kan kalau licin benda itu kan tidak diganggu oleh apapun ya, tidak diganggu oleh gaya gesek, tidak diganggu oleh apalah gitu. Pokoknya benda itu ya udah kayak aku bilang tadi, cuma tuker-tukeran energi potensial sama energi kinetik aja gitu. Nah, bidang licin ini juga berarti bahwa gerak bendanya itu hanya translasi. Jadi nanti ada juga yang namanya gerak rotasi, teman-teman. Jadi nanti energi kinetiknya energi kinetik rotasi gitu. Nah, kalau misalnya aku bisa gambarkan, itu seperti ini. Jadi tadinya benda itu kan ada di atas misalnya ya, dengan ketinggian yang maksimum. Saat ketinggian maksimum itu dia kan diam, berarti V-nya itu 0 meter per second. Nah, ketika dia di bawah, Y-nya itu 0 ya. Y-nya karena dia udah habis gitu istilahnya ketinggiannya. Berkurang kan turun ke bawah. Maaf. Nah, tapi saat di bawah itu dia tuh udah mencapai kecepatan yang maksimum gitu. Karena kan dipercepat gitu kan. Pokoknya dia dipercepat terus gitu kan. Akhirnya pada ketinggian atau titik terakhir gitu di titik 2 ini dia tuh kecepatannya maksimum gitu. Nah, lalu apa nih yang harus kita lakukan? Tadi itu pertanyaan pertama ya, bukan pertanyaan, sebenarnya kita ngecek gitu ya, yang mana sih yang benar, yang mana sih yang salah. Nah, katanya V di titik terendah itu adalah 2 akar GH0. Gimana nih kita caranya untuk ngecek ini? Gampang teman-teman, kita tinggal modifikasi aja persamaannya. Jadi kan tadi persamaannya itu, ini abaikan dulu aja ya maksnya. Jadi kan tadi persamaannya itu ya, ini H0 dikali cos X ditambah 1. Nah, cos X itu kan range hasilnya itu antara min 1 sampai 1. Nah, jadi itu maksimalnya cos X itu hasilnya itu kan 1 ya. Karena ini tuh konstanta dan ini 1 juga konstanta, jadi tuh yang merubah-rubah si nilai Y ini, nilai ketinggian itu ya cuman cos X gitu. X yang merubah, variabel X doang. Nah, variabel X ini akan menghasilkan nilai maksimum. Entah, kita nggak tahu X-nya berapa, tapi yang bisa kita ketahui ketinggian maksimum itu akan dicapai ketika cos X-nya itu nilainya 1 gitu kan. Karena nilai tertinggi dari cos X dengan X yang berapapun itu tuh 1 nilai ketinggiannya. Range hasilnya itu kan min 1 sampai 1. Min 1 kan minimumnya ya. Nah, maksimumnya itu 1 gitu. Terus karena kita udah tahu nih 1 ditambah 1 2. Kita tahu persamaan untuk Y maksimumnya itu adalah 2H0. Yang mana ini kan konstanta ya. Pokoknya kalian pikir ini ada nilainya gitu. Ya udah, kalian nggak usah ribet-ribet mikirin. Jadi ini adalah nilainya ketinggian maksimum gitu. Nah, dari sini kita bisa gunakan kekekalan energi mekanik gitu. Kita masukin aja nilai-nilainya
Nah, kita tinjau ini kan tadi EK1 ya, ditambah EP1. Jadi tinjauannya di titik 1 dan di titik 2. Di titik 1 itu kan kecepatannya tadi 0. Karena kecepatannya 0, dia nggak punya energi kinetik ya. Karena kan ya dikali 0 jadi 0 kan. Ditambah dengan massa dikali G dikali 2H0. Nah, ini energi potensialnya ya. Karena tadi V di maksimum itu 2H0, ya udah kita masukin aja mg 2H0. Sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, ini itu adalah energi kinetik untuk di titik akhirnya. Nah, di titik akhirnya kita juga tahu bahwa ketinggiannya itu kan udah 0, berarti dia udah nggak punya lagi energi potensial. Oke, tinggal kita sederhanakan aja dari sini. Kita kan pengen nyarinya V2 ya, maksudnya V di titik terendah. Ini kan titik 1, ini titik 2. Jadi kita yang pengen kita cari itu V2. Jadi kita pindahkan semua variabel selain V2. Nah, ini deh. Ini kan dikali kan jadi 4 ya, 4GH0. Nah, diakarin. Jadilah 4GH0 diakarin jadi 4-nya kan ini diakar ya, jadi 2. 2 itu keluar. Nah, GH jadi 2 akar GH0 sama dengan V2. Nah, ini persamaan untuk V2. Jadi persamaan untuk V maksimum itu ini 2 akar GH0. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak, guys? Adakah? Nggak ada? Belum. Oke. Nah, selanjutnya tadi, aku nggak bisa pindah. Nah, selanjutnya itu, kok coret-coret ya? Oke, selanjutnya tadi adalah ketika V-nya itu, atau ketika ketinggiannya itu 7/4H gitu ya, V-nya adalah 1/2 ketinggian, maksudnya kecepatan maksimumnya. Gitu. Bener nggak nih? Tuh kan dari soal tadi kayak gitu. Oke, kita cek aja. Jadi kan kita udah tahu tuh Vmax-nya berapa. Vmax-nya itu tadi adalah 2GH0. Nah, berarti V3 itu di mana sih kedudukannya? Kalau misalnya mau dituliskan itu kan ketinggian 7/4 itu kira-kira di sini ya. Emang ini nggak tepat, tapi pokoknya untuk perkiraan aja gitu. Nah, ini ada di sini. Nah, katanya ketika dia ada di ketinggian ini, gitu, misalnya bolanya di sini gitu ya. Nah, dia itu punya kecepatan 1/2-nya dari kecepatan maksimum. Bener nggak sih? Oke, kita cek. Jadi kita hitung dulu nih ya, kecepatan untuk V3-nya itu berapa? 1/2 dikali 2GH0, akar GH0. Ya, didapatkan kecepatan di titik ini adalah akar GH0. Oke, terus kalau udah dari situ kita bisa hitung lagi deh pakai pakai hukum kekekalan energi mekanik. Misalnya kita pengen hitung pakai yang ini boleh, pakai titik ini dengan titik ini boleh, titik ini dengan titik ini boleh. Jadi yang memudahkan kalian aja. Oke, nah kita lanjut ya. Misalnya yang kita pengen tinjau itu di sini aja deh. Di titik 1 gitu ya, misalnya yang pengen kita tinjau, boleh. Nah, di titik 1 kita tuliskan lagi, EK-nya itu 0, karena dia V-nya 0, diam. Lalu EP-nya itu sekian, gitu. 2mGh0. Tadi kita juga udah sepakat bahwa ini segini, karena tadi kan H-nya itu, kita udah dapatkan bahwa H-nya itu GH0 kan. Sama dengan EK3 kita masukin aja nilai-nilai yang tadi kita udah ketahui. V3 itu kan sekian. Jadi, ini salah yang dikuadratkan ininya aja ya teman-teman. GH0-nya aja, karena kan V kuadrat. 1/2 M dalam kurung akar GH0 kuadrat. Nah, akar dikuadratkan itu kan kayak ya udah ngeluarin akarnya gitu. Nah, si M ini kan kita bisa, oh ya di sini ada energi potensial. Nah, energi potensial ini kan karena masih punya kedudukan ya. Nah, ini yang mau kita cari gitu. Bener nggak sih kayak ketinggiannya tuh sama nggak sih sama ini 7/4? Bener nggak kalau misalnya si kecepatannya 1/2 V maksimum tuh
kecepatannya sekian enggak gitu. Oke, jadi kita biarin aja ini sebagai H. Nah, dari sini kan M-nya kita bisa coret ya, M coret. Nah, dari sini juga kita bisa coret G-nya. Oke, kita coret. Oke, dia tinggal dikurangin aja deh. Kan yang pengen kita cari itu H ini ya. Nah, kita pindahkan semua variabel selain H. Jadi biar nanti didapatkan H. Setelah dikurang-kurang-kurangkan, ternyata didapatkan bahwa H yang ini adalah 3/2 H0. Berarti salah nih. Oh, itu kurang 0 ya? 7/4 H0. Ini kan salah. Berarti yang benar itu ketinggiannya itu adalah 3/2 H0, bukan 7/4 H0. Berarti pilihan tadi salah. Nah, gitu. Sebenarnya udah dapet ya jawabannya yang tadi, yang salah. Tapi karena ini kita belajar, jadi kita cari juga yang C dan D-nya. Oke, untuk yang C, tadi yang ditanyakan itu berapa energi mekaniknya? Benar nggak sih kalau energi mekaniknya itu 2 mgh0 gitu kan? Pertanyaannya. Nah, kalau energi mekanik kan di setiap titik sama ya, kayak kan namanya juga kekekalan energi mekanik. Tadi kan kita udah menyinggung gitu bahwa dalam sistem ini energi mekaniknya itu kekal. Nah, ya udah deh, kita bisa menghitung energi mekaniknya di mana aja gitu. Misalnya kita mau tinjau untuk di 1, di 2, di 3 itu sama aja karena dia selalu kekal. Ya udah, kita misalnya aku pengen coba hitung di titik 1, berarti ya ini kan tadi yang EK-nya 0 di titik 1 ya. Nah, kita masukin deh EP-nya itu Mg 2H0. Nah, didapatkan deh energi mekaniknya 2 mgh0. Jadi sama. Jadi betul. Oke. Selanjutnya yang terakhir. D sama dengan, maksudnya pertanyaan D, benar nggak sih kalau misalnya energi kinetik itu 1/2-nya energi mekanik saat V-nya 2GH0? Benar nggak ya? Benar nggak nih? Nah, kalau kayak gini kan cuman kita masukin aja gitu kan energi kinetiknya. Karena kita udah tahu nih energi mekaniknya segini. Nah, kita masukin energi kinetiknya. 1/2 mv kuadrat. V-nya kita ganti sama ini. Kan ditanyain saat V-nya segini tuh bener nggak dia 1/2 em tuh benar nggak gitu. Nah, ini kan akar yang dikuadratkan. Jadi kita coret akarnya. Jadi 2GH0 dikali M dikali 2. Hasilnya, ini kan 2-nya bisa saling meng-cancel ya. Jadinya MGH. Nah, bener ya? Kan ini kan 1/2 EM. EM-nya 2 MGH0. Dan EK-nya MGH0. Bener. Berarti mereka punya korelasi yang benar. Gitu. Jadi yang D ini benar. Nah, berarti yang tadi terbukti ya. Yang salah itu yang B. Oke, kita sampai di akhir perjumpaan kita. Oke, nah di sini ada ulasan bersinar dan traktir bersinar. Jadi kalau misalnya, oh iya, ada yang mau tanya ya? Enggak. Oke, selain bisa QR, kalian juga bisa klik linknya ya. Nah, aku mohon ke kalian untuk bisa ngasih ulasan ke aku apa yang kurang atau apa yang harus diperbaikin gitu supaya lebih baik lagi ke depannya. Terus kalau misalnya kalian mau traktir juga boleh banget. Terus sesi foto ya, Kak? Iya, kita foto dulu kali ya. Oke, aku stop share ya. Ada yang mau on cam nggak nih? April on cam yuk. Ada tadi siapa aja tuh yang nanya tuh ya? Ada bintang tadi ya. Adakah yang mau menemani aku foto? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Udah sore ya, males buat rapih-rapih. Tapi kan mau malam mingguan ya. Ulasannya jangan lupa diisi ya teman-teman. Kalau traktir nggak wajib, kalau mau boleh, tapi kalau ulasan harus diisi. Nggak ada nih, beneran, yang mau on cam.
Yeay, Aprilia, terima kasih. Yeay, Adam on cam. Oke, terima kasih teman-teman yang Oke, udah on cam. aku mulai aja. Oke. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Oke. 1, G apa nih, G apa? 2, 3. Oke, thank you. Yeay, makasih ya teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng aku.